Jawaban saya lucu, geli, ketawa, dan saya menduga oknum pengacara ini pinginnya ini menurut saya masuk TV terus ini. Masuk TV terus nih saya ini ya. Kemarin ada pemeriksaan saksi sampai nangis. Saya bingung tuh, untuk apa sih nangis gitu? Hah? Nangis juga nggak bakal mempengaruhi hakim. Oke lah, itu mungkin cara mereka. Yang kedua, sumpah pocong. Sumpah pocong itu diucapkan oleh Ibtu Rudiana ketika diinterview oleh Hotman Paris. Dan dia mengatakan, itu anak kandung saya. Dia tidak mengatakan bahwa dia sama sekali bukan terlibat di pembunuhannya. Dia mengatakan itu anak kandung saya, itu yang saya perjuangkan, saya siap disumpah pocong. Sumpah pocong yang dimaksudkan beliau adalah sebagai isyarat bahwa hukum dunia dan hukum akhirat dia siap. Kira-kira begitu. Nah, datanglah Farhad Abbas CS dengan Titin ini, langsung menyambut ini, seolah-olah ini tantangan, sehingga mereka lakukan sumpah pocong tadi. Bayangkan, ini bukan ajaran Islam. Sumpah itu ya wallahi wa billahi wa tallahi. Oke? Orang dibuat seperti pakaian tadi. Itu ingat ya, itu bukan budaya Islam. Itu bukan cara Islam yang benar. Nggak mesti harus seperti itu. Yang paling penting dalam Islam, ketika Anda disumpah, Anda berbahasa, Anda ambil wudu, wallahi wa billahi wa tallahi. Selesai. Quran di atas. Sama dengan sumpah orang yang pengadilan. Jadi sumpah pocong itu hanya sebagai bukti. Tapi sampai segitunya gitu. Kalaupun berkata, nanti orangnya akan dapat laknat, akan dapat kutukan. Itu zaman jahiliyah, Bapak. Zaman jahiliyah, iya. Zaman dulu, iya. Kalau ada satu kaum melakukan maksiat, maka Allah akan turunkan azab pada waktu itu juga. Termasuklah sumpah. Tapi bukan sumpah pocong. Pocong ini istilah Indonesia, Bapak. Nah, orang maksudnya itulah salah satu upaya dari Ibtu Rudiana meyakinkan publik. Seluruh masyarakat Indonesia, Hotman, gua ini bersumpah tidak saja kepada manusia, hakim, dan kalian semua di sini, tapi juga saya bertanggung jawab kepada Allah. Sebagai seorang Muslim, dia mengatakan itu. Tapi kok hari ini rame-rame melakukan sumpah pocong? Ya Ibtu Rudiana yang nggak datang. Tapi jangan-jangan pengacaranya ini tidak siap kalau tidak tiap hari masuk TV. Mohon maaf ini, bukan saya merendah-rendahkan mereka. Jadi menurut saya itu tidak perlu, dan itu bahkan membuat hukum besok menjadi tambaran cucu. Ya, PK saja diajukan. Kemarin saya dengan Titin, saya sudah katakan, kalau Anda mengatakan bahwa Zakat Tatal tidak pernah mengajukan gerasi, karena syarat gerasi itu mengakui perbuatan, diajukan oleh terpidana atau pengacaranya atau keluarganya, dikirimkan melalui Badan Pemasyarakatan atau lapas, lembaga pemasyarakatan, baru ke Mahkamah Agung, baru diajukan ke Presiden. Presiden menerbitkan Kepres, keputusan Presiden. Karena diatur dalam Undang-Undang 45, di situ disebut bahwa Presiden berwenang memberikan gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. Kalau tidak ada pengajuan gerasi oleh Zakat Tatal, idealnya ketika sidang PK kemarin, Titin, Farhad Abbas, Krisnamurti, Edwin, dan lain-lain, mereka membawa satu surat dari Badan Pemasyarakatan atau Bapas atau Lapas yang dibuktikan bahwa Zakat Tatal tidak pernah, tapi mereka tidak dapatkan itu. Nah, kalau begitu, saya berkeyakinan Hakim Mahkamah Agung hampir yakin saya tidak akan mungkin mengabulkan PK-nya. Begitu. Karena kalau dikabulkan, ini hukum makin repot lagi. Pertama, orang sudah terbentuk opini publik bahwa saudara Peggy Setiawan diputus oleh hakim tunggal menerima profitnya. Terbentuk opini publik seolah-olah Peggy Setiawan bukan pelaku pembunuhan. Padahal itu aspek formal tentang penetapan tersangka. Nah, opini yang begini sangat menyesatkan. Karena itu, tugas kita tetap meluruskan. Jadi saya, Rasman dan Ranlopem yang saya pimpin, tetap akan on the track pada konteks penegakan hukum style Europe kontinental. Di peradilan agama sekalipun,
yang disebut dengan sumpah pocong itu tidak berlaku. Peradilan agama, apalagi peradilan umum. Kira-kira begitu. Enggak dong. Saka tatal ya saka tatal. Yang terpidana yang tersisa sekarang 7 orang, ya tetap tidak. Kenapa? Ya kalau mereka mau misalnya memperoleh putusan hukum PK, ya mereka harus mengajukan PK. Saya dengar Rivaldi juga ajukan lewat pengacaranya. Tidak apa-apa, rame-rame aja ajukan PK. Saya melihat kasus ini sudah nggak sehat ini. Sudah menyebar kemana-mana dan saya bilang ya ini energi sudah habis. Energi habis untuk bahas ini. Masih banyak yang lebih penting untuk kita pikirkan. Tapi demi kepastian hukum monggo. Karena ini terlalu banyak orang yang berbicara. Saya menduga terlalu banyak drama. Sehingga akhirnya bisa menimbulkan persepsi yang beragam. Sekarang bagi saya dan tim saya, tadi saya koordinasi berteleponan dengan Bang Irjen Pol Purnawirawan Riki Stoa. Dengan Bang Riki kita udah diskusi panjang bahwa kita harus selamatkan penegakan hukum untuk kembali pada rule-nya, untuk kembali pada relnya, untuk kembali pada law enforcement, untuk mengacu pada style Europe kontinental, bukan pada opini publik, narasi yang dibangun untuk membenarkan satu tindakan klien. Begitu. Kan saka tatal itu kan beralasan, saya kan ingin dikembalikan nama baik saya. Yang kedua dia ingin membantu kawan-kawannya di dalam. Kan gitu. Cuma dalam proses persidangan kemarin, saya melihat novum yang disajikan itu tidak cukup kuat. Karena itu saya yakin PK-nya ditolak. Dan prosesnya itu memang tidak seperti pra-peradilan. Dia itu sekian hari kerja diputus. Misalnya 5 hari kerja harus diputus. 6 hari kerja, 7 hari, kemudian diputus. Kalau ini kan tidak. Pengadilan Negeri Cirebon itu hanya berhak memeriksa. Setelah itu aktanya mereka kirimkan ke Mahkamah Agung. Nanti hakim Mahkamah Agung yang akan menilai novum-novum dan proses pemeriksaan itu baru diputus. Kira-kira begitu. Ya kenapa nggak sabar nunggu gitu kan? Insya Allah juga akan turun. Begitu. Tunggu saja putusannya gitu kok. Aduh, ini sampai ada padepokan. Aduh, orang hidup dikasih baju pocong. Jangan didik rakyat ini ya dengan cara-cara yang barbar. Didiklah rakyat ini, edukasilah rakyat ini dengan penegakan hukum yang benar sesuai dengan hukum positif yang kita anut. Kalaupun ada pendekatan budaya, culture yang dibangun tetap mengacu pada ajaran agama. Islam tidak mengajarkan sumpah pocong. Saya orang agama, saya sarjana agama, saya dosen. Tidak pernah diatur dalam Islam sumpah pocong. Itu budaya yang terbangun untuk meyakinkan publik bahwa dia bukan pelakunya, dia bersumpah kepada manusia, dia bersumpah kepada Allah. Artinya hubungan dunia akhirat disatukan agar dia benar tidak melakukan itu. Oke. Siap. Seperti itu. Kalau besok orang dengan sumpah pocong menjadi kekuatan hukum, ini barbar sudah hukum ini. Jadi bagi saya itu biasa-biasa saja. TV-TV nggak perlu juga, itu menurut saya terlalu merespon itu. Karena itu menurut saya cara-cara yang tidak sehat dan bisa menyesatkan penegakan hukum di Indonesia. Dan saya minggu depan itu akan rilis ya, saya akan datang ke Komisi Yudisial dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menanyakan bagaimana dengan perkembangan laporan saya terhadap Hakim Eman Sulaiman di Komisi Yudisial RI dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.